Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat, adik-adik mahasiswa baru yang kami banggakan. Pertama, kami mengaturkan atau mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada adik-adik semua. Selamat bergabung pada UNY ini menjadi masa baru tahun 2021. Kalau tahun-tahun kemarin saudara-saudari masih remaja, masih dibimbing orang tua, mulai tahun ini dan ke depan saudara-saudara sudah dianggap dewasa karena sudah memasuki dunia mahasiswa. Sudah semuanya dalam tanggung jawab saudara. Artinya kalau ada apa-apa, orang tua tidak banyak terlibat atau bahkan tidak ada peran orang tua. Semua dalam tanggung jawab dan genggaman Anda sendiri. Jadi bagaimanapun Anda nanti mengelola waktu, mengelola kuliah, mengelola kehidupan, mengelola kos bagi yang kos, ketika luring tentu ya, itu tergantung Anda sendiri. Tahun pertama ini sampai tahun kedua, tahun ketiga, mudah-mudahan 3,5 tahun sudah lulus misalnya ya. Tahun 4, misalnya 4 tahun misalnya, sudah lulus. Nah, itu semua sebetulnya hasil dari karya Anda sendiri. Bagaimana Anda menyikapi dalam dunia perkuliahan atau dunia mahasiswa gitu ya. Baik, saudara dan saudari yang kami hormati, yang kami banggakan, UNY di samping mengasah di bidang akademik, juga mengasah di bidang yang non-akademik, yaitu soft skill. Dan itu kemungkinan besar tidak ada dalam bangku kuliah. Hanya ada di keseharian, keperilakuan Mas dan Mbak semua ini dalam menyikapi hidup. Nah, di UNY pun ada namanya pelatihan atau pembinaan soft skill. Saudara-saudara sudah mengikutinya melalui Bismart ya, melalui Bismart. Dan berbagai macam topik ada di sana. Ada topik bagaimana membagi waktu, ada topik bagaimana menerima kebinekaan, topik bagaimana mengelola perkuliahan. Yang jelas tidak diajarkan dalam bangku kuliah, dalam arti mata kuliah, tetapi harus saudara lakukan. Nah, kali ini topik yang akan kami sampaikan adalah yang berkait dengan pengembangan prestasi di bidang kesejahteraan dan minat khusus. Tentu kalau seperti ini kami dari UNY akan lebih mengenal, lebih mudah untuk di-manage apabila luring. Tetapi kita harus memaklumi bahwa saat ini keadaan kita semua, terutama di Jogja, masih PPKM. Jadi harus menjaga jarak. Jadi pelatihan soft skill ini dilakukan secara daring melalui berbagai macam media. Contohnya yang kemarin Anda sudah ikuti, Bismart itu. Kemudian hari ini saudara bisa melihat atau menyaksikan bagaimana saya belum mengenalkan diri ya, selaku Ketua SPI, saya Abdullah Taman, Ketua SPI. SPI itu Satuan Pengawas Internal. Jadi UNY itu dalam melaksanakan kegiatan operasional ada pengawasnya. Nah, saya kebetulan diberi amanah sebagai Ketua SPI.
Pengawasannya apa? Pengawasan di bidang non-akademik, tapi di bidang yang bersifat bukan akademis. Kalau yang akademis ada pengawasan sendiri, namanya penjaminan mutu dan senat. Nah, di UNY ada senat fakultas, ada senat universitas. Di UNY juga ada unit penjaminan mutu. Yang itu semua mengawasi jalannya operasional akademik. Kalau maksud saya pribadi di SPI itu mengawasi yang bersifat non akademis. Seperti apa, Pak? Mengawasi keuangan, mengawasi sarana dan prasarana, mengawasi SDM, mengawasi organisasi, mengawasi tata laksana, mengawasi hukum dan lain-lain. Nah, kali ini kembali ke topik. Topiknya adalah pengembangan prestasi bidang kesejahteraan dan minat khusus. Setelah Mbak dan Mas semua mengikuti pelatihan via Bismart itu, melihat videonya, kemudian menjawab tugas-tugas, bukan menjawab ya, mensubmit, mengumpulkan tugas-tugas, ternyata responnya sangat luar biasa. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan keingintahuan, kuriositas Mas dan Mbak semua tinggi. Salah satu ciri orang ilmiah, orang akademis, itu kuriositasnya tinggi, keingintahuannya tinggi. Nah, ini banyak sekali pertanyaan. Tetapi mohon maaf, tentu tidak semua pertanyaan ditanggapi. Kami dari pihak UNY beberapa menanggapi. Dalam hari ini saya lihat paling tidak ada 8 pertanyaan dari Mas dan Mbak masa baru yang bertanya bagaimana tentang atau yang berkait dengan pengembangan prestasi bidang kesejahteraan dan minat khusus. Ini salah satu unit dalam UMKM gitu ya. Prestasi bidang kesejahteraan dan minat khusus. Nah, salah satunya atau beberapa pertanyaan yang sempat kami rekam, yang kami pilih dan kami anggap mewakili Mas dan Mbak semua adalah yang pertama dari Mbak Karinda Fatmasari, nomor mahasiswa 2151324138. Dia bertanya begini, saya tertarik untuk masuk dalam UKM kewirausahaan karena sesuai dengan prodi saya yaitu pendidikan teknik busana. Saya mempunyai cita-cita untuk memiliki usaha sendiri dan mendirikan butik. Apakah semua barang dan produk yang dijual di fasilitas pengembangan kewirausahaan merupakan hasil karya dari mahasiswa UNY? Itu pertanyaannya. Di Mbak Karinda ingin tahu, apa benar itu semua produk dari karya mahasiswa UNY? Jawabannya betul. Mas dan Mbak semua, ada banyak sekali keuntungan yang akan Mas dan Mbak atau saudara dapatkan jika bergabung dengan UKM kewirausahaan. Sekarang ini harus diubah mindset-nya ya. Jangan mindset-nya cari pekerjaan. Mindset-nya harus diubah. Menciptakan pekerjaan. Susah, Pak? Ya memang susah. Di dunia ini kalau ingin sukses ya harus susah dulu. Tidak ada sukses diraih dengan kemudahan, nggak ada. Sekelas Apriliani Rahayu sama Poli itu, Geisha Poli itu, dulu bagaimana mereka latihan badminton. Sekelas Ronaldo, Messi itu, bagaimana mereka berlatih. Orang-orang sudah pada pulang ke mesnya olahraga masing-masing, dia masih berlatih di lapangan. Memang susah. Nah, kita harus diubah mindsetnya, harus menjadi wirausaha, membuka usaha baru. Kan lebih keren daripada bekerja pada bos. Saya mau menciptakan pekerjaan. Saya mau mempekerjakan orang bahkan ya, mempekerjakan orang berarti kan. Memberi kehidupan pada orang lain malah. Jangan terus bergantung pada lembaga atau tempat-tempat yang lain. Usaha sendiri. Kalau berhasil, tentu akan sangat membanggakan. Mas dan Mbak kalau mengikuti UKM kewirausahaan, banyak sekali pelatihan khusus tentang kewirausahaan, bagaimana memasarkan, bagaimana memanage, bagaimana mengorganize,
bagaimana mengelola orang, bagaimana memproduksi dan lain-lain, itu akan diajarkan di kewirausahaan. Bahkan sekarang banyak sekali kesempatan bagi mahasiswa untuk mengikuti hal itu yang dikeluarkan atau disponsori oleh Kemendikbudristek. Sekarang namanya itu ya, Kemendikbudristek, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Di samping itu banyak usaha-usaha gitu ya. Maksud saya perusahaan-perusahaan yang membuka bagi mahasiswa untuk berkreasi, terutama yang berkait dengan digitalize. Mas dan Mbak, panjenengan semua harus melek atau berliterasi dengan IT, harus. Kalau tidak ya akan ketinggalan. Baik, jadi silahkan masuk ke UKM kewirausahaan. Kami atau pihak UKM ini akan sangat welcome bagi panjenengan Mas dan Mbak. Yang kedua dari Arni Naziroh, nomor mahasiswa 21511241060. Dia bertanya begini, UKM apa yang menjadi keunggulan pada bidang kesejahteraan dan minat khusus? Semua UKM di bidang kesejahteraan dan minat khusus semuanya unggul, mulai dari UKM Kopma, keagamaan, kewirausahaan, dan lain-lain. UKM ini setiap tahunnya menyumbang banyak piala, piagam, prestasi bagi UNY dan sangat diperhitungkan. Maksud saya adalah tinggi rendahnya suatu perguruan tinggi tergantung dari tinggi rendahnya prestasi masing-masing UKM ini. Jadi yang namanya perguruan tinggi itu tidak hanya dilatih tentang akademik, juga tentang kegiatan kemahasiswaan. Karena hidup itu kan tidak melulu akademik, ada yang non akademik. Silakan panjenengan Mas dan Mbak bergabung ke UKM manapun, kami akan welcome. Semuanya unggul. Sebetulnya unggul tidaknya kan tergantung bagaimana kita mengelola, bagaimana kita bisa memanage diri kita, sehingga apapun yang kita kerjakan kalau dikelola dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, tentu dilanjutkan dengan doa juga, insya Allah akan sukses dan unggul. Baik, sekarang yang ketiga dari Mbak Dwi Rahayu Sonia, NIM 212022411016. Bertanya begini, apakah semua pengembangan kewirausahaan di UNY full diolah oleh mahasiswa? Namanya saja UKM, unit kegiatan mahasiswa. Tentu semuanya full diolah dan dimanage oleh mahasiswa. Pak, apa nggak ada pembimbingnya? Oh ada, tentu. Dosen-dosen di sini banyak yang ahli di bidang pembimbingan mahasiswa di bidang apapun tentang UKM ini. Kopma juga ada ahlinya dari orang-orang ekonomi. Keagamaan, di sini ada namanya MKU itu apa? Mata kuliah umum universitas. Di bidang kewirausahaan juga, di bidang kesejahteraan ini kan misalnya di samping 3 ini kan ada Menwa kali ya, Menwa termasuk di dalamnya. Pramuka, itu ada pembinanya. Dikelola oleh mahasiswa, dimanage oleh mahasiswa, tapi dalam bimbingan para dosen. Dan ada program tahunan namanya program mahasiswa wirausaha, di mana mahasiswa diberi semacam pinjaman atau modal. Saya pernah bimbing yang begitu, tahun-tahun 2017 yang lalu barangkali. Ya, saya pernah bimbing, dapat pinjaman, tidak sedikit Mas Mbak, ada yang sampai 25 juta. Bayangin, 25 juta banyak, uang yang banyak dikelola. Nah, silakan Mbak dan Mas kalau mau masuk di bidang kewirausahaan. Yang keempat dari Lukman Hakim 215182411047. Untuk UKM untuk UKM setiap mahasiswa bisa memilih 2 atau hanya 1. Pada prinsipnya tidak ada batasan. Pada prinsipnya tidak ada batasan, tidak ada ketentuan mau memilih UKM yang mana. Yang penting adalah memanage waktu. Memanage waktu ya. Jadi mahasiswa silakan milih yang mana.
tapi harus bisa membagi waktu. Dan saya ingat betul di soft skill ini ada materi tentang bagaimana membagi waktu. Nah, ada kan? Nah, bagaimana? Misalnya saudara pas bareng karo kuliah, maaf bahasa Jawa, pas bersamaan dengan kuliah, ada juga tentang rapat di UKM. Ayo pilih mana, ayo. Nah, atau pas ada kuliah ujian, maaf ya, ujian di UAS misalnya, ujian akhir semester, bertepatan dengan kejuaraan nasional. Padahal saudara sudah sampai pada tahap final, mewakili UNY. Bagaimana Anda bersikap? Nah, hidup itu sebetulnya memilih. Silakan Anda pilih. Tapi Anda harus yakin betul dengan pilihan itu Anda akan berhasil, Anda akan sukses. Kalau saran saya jangan banyak-banyak, tapi juga jangan tidak milih, harus milih Anda. Pilih mana, gitu ya. Lalu yang berikutnya, kelima ya. Rindisti Cahyaning Marevi, NIM 2160124164. Apakah UKM bidang kesejahteraan ini lebih seperti organisasi keagamaan? Oh, begini. Organisasi keagamaan itu masuk dalam UKM yang ada di UNY. UKM ini kan tidak hanya ini minat khusus dan kesejahteraan, ada juga olahraga, ada juga seni, ada juga penalaran, gitu ya. Keagamaan masuk di dalam UKM. Silakan saudara-saudara yang beragama Islam masuk UKKI, gitu ya. Ada juga yang beragama Kristen, Protestan, Hindu, gitu. Ada semua di sini. Silakan ya. Nomor 6 dari Naila, NIM 2120124140. Apakah UKKI dalam bidang kesejahteraan bekerjasama dengan dalam tutorial PAI? PAI itu Pendidikan Agama Islam. Tentu program tutorial PAI merupakan kegiatan tutorial PAI itu dalam kokurikuler, bukan ekstrakurikuler. Jadi kalau tutorial PAI itu masuk dalam mata kuliah, gampangnya begitulah. Tetapi kalau UKM, UKKI itu tidak masuk dalam mata kuliah ekstrakurikuler, tapi tentu bekerja sama dengan para tutor di PAI. Dalam hal ini mata kuliah umum atau mata kuliah universitas, MKU. Bekerjasama pasti. Kalau di tutorial PAI kan sudah jelas, skimnya sudah jelas ya, ada praktek ibadah, baca Al-Quran, kemudian keterampilan beragama ya. Kalau di UKKI misalnya mengikuti cerdas cermat musabaqah tilawatil Quran, itu akan dilatih supaya suara saudara bisa merdu tapi tajwidnya juga oke. Itu di UKKI, ada pembinanya sendiri gitu ya. Lalu yang berikutnya yang nomor 7 dari Azizatul Amalia 2140624162. Apakah UNY memfasilitasi dan mendukung secara penuh 100% mahasiswa-mahasiswanya dalam berwirausaha? Tentu UNY pasti mendukung melalui bidang kewirausahaan, mengembangkan dan memperbanyak jumlah mahasiswa yang sukses dan menjalankan wirausaha. UNY membangun program mahasiswa wirausaha PMW. Ini merupakan program perguruan tinggi yang setiap tahun ada. Silakan Anda masuk di situ. Kalau Anda berminat atau senang dengan kegiatan yang bersifat kewirausahaan. Bahkan sekarang Kemendikbudristek itu membuka selebar-lebarnya, Mas dan Mbak, kalau ingin mengikuti hal-hal yang bersifat seperti gitu ya, seperti ekstrakurikuler. Namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Benar nggak ya? Benar. MBKM. Itu sangat mendukung dalam menciptakan soft skill yang baik.
Lalu yang terakhir dari Mbak Fatimah Az-Zahra 2140624163. Sesuai materi yang ada di video, apakah setiap mahasiswa diwajibkan mengikuti salah satu dari UKM bidang kesejahteraan sesuai agama masing-masing? Pada prinsipnya, kami UNY tidak memaksa Mas dan Mbak mau mengikuti UKM yang mana, termasuk dalam UKM keagamaan. Jadi saudara bisa mengikuti masuk dalam UKM tertentu aja. Tapi ada konsekuensinya, jangan terus daftar, wes, prung, ngapain, nggak ada artinya itu. Jadi Anda hanya memikirkan kuliah aja. Saya dulu waktu mahasiswa jadi anggota Badan Perwakilan Mahasiswa BPM tahun 80 sekian, 85 Anda belum lahir, mungkin orang tua Anda masih kuliah juga. Mungkin di sisi lain Anda akan banyak keuntungan kalau mengikuti organisasi UKM itu, banyak sekali. Apa keuntungannya Pak? Keuntungannya adalah bisa berbicara di depan umum, di depan orang banyak, bisa menerima pendapat orang lain, kemudian juga bisa berinteraksi. Tidak mudah loh Mas dan Mbak berinteraksi dengan orang lain. Ada orang yang memang sifatnya sukanya menyendiri, padahal salah satu orang mau sukses harus bisa berkolaborasi, bekerja sama. Jadi silakan Anda masuki UKM-UKM mana yang Anda minati dan bersungguh-sungguhlah, punya komitmenlah di sana, sehingga Anda akan dapat sukses akademik dan sukses non-akademik. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada apa-apa, saya Abdullah Taman bersedia untuk membimbing Mas dan Mbak semua di bidang UKM ini. Nah, saya sudah pernah punya pengalaman, paling tidak sekali dua kali pernah membimbing. Silakan bertanya, silakan berkomunikasi dengan saya dalam rangka kesuksesan dan kemajuan studi Anda, akademik Anda, maupun non-akademik Anda di bidang UKM. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas semua perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.